Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan melanjutkan pertemuan kita yang kemarin. Ini tercatat di pertemuan yang ke-11. Setelah kemarin kita berdiskusi masalah keseimbangan perekonomian dua sektor, kali ini kita lanjut ke keseimbangan perekonomian tiga sektor. Tentunya secara garis besar hampir sama dengan perekonomian dua sektor, akan tetapi ada beberapa tambahan hal yang nanti kalian harus pahami. Dan ini bermula dari tambahan pelaku yang ada di perekonomian dua sektor gitu ya. Jadi perekonomian tiga sektor ini sama seperti yang kemarin kita telah bahas, bahwa kalau perekonomian dua sektor ada dua pelaku utama dalam ekonomi. Kalau perekonomian tiga sektor ini ada tiga pelaku ekonomi. Jadi tambahannya ini adalah pemerintah yang menjadi bagian dari perekonomian. Sistem perekonomian ini disebut juga dengan sistem perekonomian tertutup karena tidak ada interaksi dengan masyarakat luar negeri sebagai pelaku ekonomi yang keempat. Ini akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang terkait dengan perekonomian empat sektor. Untuk perekonomian dua sektor yang kemarin kita telah bahas itu disebut juga dengan perekonomian tradisional karena belum adanya regulasi yang diberikan pemerintah di dalamnya gitu ya. Kemarin kita hanya berfokus pada rumah tangga dan juga perusahaan dengan beberapa aliran kegiatan ekonomi. Aliran yang pertama adalah aliran faktor produksi dari rumah tangga ke perusahaan, dan aliran yang kedua adalah aliran barang dan jasa dari perusahaan ke rumah tangga. Nah, ini ada tambahan lagi satu, yaitu aliran dana yang berupa pajak gitu ya dari rumah tangga ataupun pajak dari perusahaan, dan kemudian pengeluaran pemerintah yang digunakan sebagai instrumen juga untuk aliran ekonomi yang ada di dalam perekonomian tiga sektor gitu ya. Nah, ini adalah tambahannya, yaitu pemerintah sebagai pelaku ekonomi yang ketiga, di mana adanya pemerintah di dalam sistem perekonomian ini akan menambah atau menyebabkan beberapa efek gitu ya. Efek yang pertama adalah pendapatan yang dikonsumsi masyarakat itu bukan lagi pendapatan secara umum. Pendapatan masyarakat itu adalah pendapatan disposable atau pendapatan yang siap dibelanjakan. Kenapa demikian? Karena pendapatan secara umum dari barang dan jasa yang dijual oleh perusahaan atau dari faktor produksi yang mendapatkan imbal hasil berupa pendapatan itu masih harus dikurangi dengan pajak gitu ya. Kalau kita lihat di sini, adanya pemerintah menyebabkan pendapatan masyarakat Y ya, yang semula Y di perekonomian dua sektor tidak sepenuhnya dikonsumsi dan ditabung, melainkan juga ada tanggungan pembayaran pajak ya, TX, sehingga yang dimaksud adalah Y disposable. Y disposable ini merupakan pendapatan yang setelah dikurangi pajak baru dia bisa dikonsumsi dan juga sisanya untuk di saving. Itu yang ada pada perekonomian tiga sektor. Berikutnya adalah adanya pemerintah itu ya di dalam perekonomian tiga sektor ini, dia akan menyebabkan beberapa dampak. Yang pertama adalah pungutan pajak yang dilakukan pemerintah akan mengurangi pengeluaran agregat melalui pengurangan terhadap konsumsi rumah tangga. Konsumsi rumah tangga secara otomatis akan berkurang gitu ya, karena faktor adanya pendapatan yang harus dikurangi dulu dengan teks yang dibayarkan kepada pemerintah. Lalu dampak lainnya adalah pajak memungkinkan pemerintah melakukan perbelanjaan dan akan menaikkan perbelanjaan agregat. Nah, sebaliknya, sehingga walaupun ada pengurangan dari penerimaan agregat, pengeluaran agregat, tapi akan dari perbelanjaan agregatnya akan seimbang karena pajak yang dikeluarkan oleh pemerintah itu nantinya akan menjadi sumber dari pengeluaran pemerintah yang dilakukan untuk kepentingan masyarakat juga nantinya gitu ya. Dan ini bisa berakibat pada adanya GDP yang meningkat juga. Misalnya dari pengeluaran pemerintah ini digunakan untuk membentuk program-program padat kerja dan sebagainya. Ini akan menambah pendapatan masyarakat juga akan bertambah. Selain itu, pengeluaran pemerintah juga salah satunya ada berupa transfer atau subsidi dan lain sebagainya. Ini yang juga termasuk sumbernya dari pajak yang digunakan juga untuk melakukan pemerataan pendapatan. Jadi regulasi yang dilakukan oleh pemerintah ini nanti harapannya bisa meningkatkan GDP-nya gitu ya. Saya juga pernah mendiskusikan ini di beberapa pertemuan sebelumnya terkait dengan pengeluaran pemerintah, bahwa salah satu parameter
dari perekonomian adalah dilihat dari pengeluaran pemerintahnya. Kalau pengeluaran pemerintahnya tinggi, maka bisa diindikasikan bahwa kegiatan ekonomi yang ada di negara tersebut juga sangat tinggi sekali gitu ya. Itu juga kemarin sudah saya review sedikit, nanti bisa kalian pelajari lebih lanjut gitu ya. Lalu apa yang penting dari kita membahas tentang perekonomian tiga sektor ini? Seperti kemarin di perekonomian dua sektor, pasti sebuah sistem ekonomi atau sebuah perekonomian perlu adanya keseimbangan. Lalu bagaimana keseimbangan pada perekonomian tiga sektor? Sama seperti kemarin, tapi bedanya cuma tambahan satu, yaitu pengeluaran pemerintah, yang konsekuensinya adanya pemerintahan di dalam sistem ekonomi ini, maka dia akan menambah komponen, yaitu komponen pengeluaran pemerintah ya. Dari sisi pengeluaran ini, di sini ada pengeluaran konsumen C ya, pengeluaran investasi I, pengeluaran pemerintah government expenditure, ini yang dilakukan oleh pemerintah ya, membangun jalan, membuat infrastruktur dan lain sebagainya. Kemudian di sisi pendapatan yang dimiliki oleh masyarakat digunakan untuk mengkonsumsi, tentu saja digunakan untuk membayar pajak karena ada pemerintah di sini TX. Kemudian sisanya ditabungkan, dan masyarakat ini juga mendapatkan transfer dari pemerintah berupa subsidi dan lain sebagainya ya. Ini min TR. Saya tulis min TR karena dia menjadi bagian dari yang menambah pendapatan dari masyarakat gitu ya. Ini makanya saya tulis dengan min TR gitu ya. Sehingga kalau kita turunkan menjadi sebuah fungsi, maka di sisi pengeluaran ada C plus I plus G, dan di sisi pendapatan masyarakat ada C plus TX plus S min TR gitu ya. TX ini pajak, TR ini transfer atau subsidi dan lain sebagainya gitu ya. Kemudian jika diturunkan ini harus seimbang, E sama dengan Y, maka C plus I plus G sama dengan C plus S plus TX min TR. Maka kita buang C-nya, I plus G sama dengan STX min TR gitu ya. TR ini tidak mesti mutlak ada ya, makanya di sini saya tulisnya dengan huruf warna yang berbeda. Karena masing-masing negara juga punya kebijakan. Ada loh negara yang sama sekali dalam hal subsidi itu dianggap tidak ada. TX itu ya nanti akan imbal hasilnya adalah government expenditure gitu ya. Bagi negara-negara maju malah subsidi itu sangat kurang sekali, artinya transfer yang diberikan kepada masyarakat juga sedikit karena imbal hasilnya berupa fasilitas dan lain sebagainya. Nah, maka ada juga beberapa fungsi yang ditulis I plus G sama dengan S plus TX, tidak ada TR-nya. Jadi kalian tidak usah merisaukan dan memikirkan ini sebagai sesuatu yang berbeda gitu. Ini sebenarnya sama. Nah, untuk suntikannya kalau dalam perekonomian tiga sektor, yang menjadi suntikan dalam perekonomian adalah I dan G, investment dan government expenditure. Sedangkan bocorannya adalah S dan juga T min TR gitu ya, S dan TX gitu ya. Ini merupakan bocorannya. Jadi ketika menggunakan metode injeksi dan leakage atau suntikan bocoran, maka suntikan yang menjadi suntikan dalam perekonomian adalah investasi dan juga government expenditure. Kemudian bocorannya adalah saving dan juga tabungan TX atau pajak gitu ya. Jadi kalau misalnya suatu perekonomian ingin dinaikkan ya, ingin ditingkatkan kuantitas ekonominya, volumenya, maka perlu adanya investasi, tambahan investasi, atau perlu adanya pengeluaran pemerintah yang ditambahkan gitu ya, baik berupa program-program pelatihan yang nantinya akan membuat skill seorang pegawai misalnya menjadi meningkat, atau seorang masyarakat menjadi bisa memiliki skill dan bisa membuat wirausaha misalnya, atau ketika misalnya butuh untuk cooling down gitu ya, seperti yang kemarin kita savingnya yang kita naikkan, maka uang yang ada di masyarakat tertarik gitu ya, atau pajaknya yang kita naikkan, dan sebaliknya. Keduanya harus seimbang antara suntikan dan juga antara bocoran. Itu. Kemudian kalau diturunkan lagi, I plus G sama dengan S plus TX min TR, ini akan menjadi G min TX plus TR sama dengan S min I. G min TX plus TR ini disebut sebagai defisit anggaran pemerintah. Sedangkan S min I disebut sebagai surplus sektor swasta. Jadi keseimbangan pada perekonomian tiga sektor juga dapat tercapai apabila defisit anggaran pemerintah sama dengan surplus sektor swasta. S dan I ini muncul dari swasta, dan G min TX plus TR ini muncul dari pemerintah. Ya, jadi ini harus seimbang juga kalau misalnya kita ingin mengharapkan keseimbangan pada perekonomian
3 sektor. Untuk kurva ini sama seperti kemarin, cara menggambarnya juga sama. Pertama kita menggambar titik keseimbangan dari origin, kita tarik 45 derajat ya, untuk membentuk Y sama dengan E atau pendapatan sama dengan pengeluaran. Ini titik yang dasar yang nanti kita gunakan untuk mengukur keseimbangan. Kemudian ada konsumsi sama seperti yang ada di 2 sektor. Kemudian saving juga sama. Yang membedakan adalah kurva pada investasi dan government expenditure. Ini pada yang case yang saya buat di sini, saya sengaja buat sama itu ya, I dan G sama dalam satu kurva. Walaupun pada pelaksanaannya bisa juga berbeda. Bisa saja ini I-nya di sini, G-nya di atasnya, atau sebaliknya di bawahnya juga bisa saja. Tapi tidak usah risau, intinya nanti akan berujung pada sesuatu yang sama, yaitu C plus I plus G, yaitu penambahan dari ketiganya. Dan ini yang disebut sebagai pola keseimbangan ketika Y sama dengan C plus I plus G. Ini yang ada di perekonomian 3 sektor, sama seperti perekonomian 2 sektor kemarin. Nah, ini penjelasannya nanti bisa direview sendiri untuk PPT-nya, karena saya juga kirimkan dalam bentuk PDF. Kemudian pengaruh pajak terhadap perekonomian 3 sektor. Ini ada beberapa hal yang perlu dipahami. Ya, yang pertama adalah jenis pajak dan lain sebagainya. Kalian harus tahu pajak dalam perekonomian 3 sektor ada pajak langsung dan pajak tidak langsung. Kemudian ada pajak proporsional, ada pajak progresif, dan juga pajak regresif. Ini yang nantinya akan bisa kita ketahui dia pajak yang ditarik pemerintah. Ada pajak lamsam, ini yang untuk permodelannya. Besarannya tetap tidak tergantung pendapatan itu ya. TX ya sama dengan TX ya, pajak itu sama dengan TX. Kemudian pajak proporsional, ini yang ketiga ini. Besaran pajak ditentukan pendapatan proporsional, progresif atau regresif. TX atau pajak ini sama dengan TY. T-nya saya bikin T kecil, memang seperti itu. T ini yang menandakan bahwa T ini tergantung pada besaran pendapatan. Maka TX sama dengan TY. Ini pada pajak yang ada di dalam perekonomian 3 sektor. Ini beberapa pengaruh pajak terhadap perekonomian 3 sektor. Yang pertama pajak lamsam atau pajak yang besarannya tetap gitu ya. Yang pertama harus dipahami adalah Y tidak sama dengan YD ya. Pendapatan nasional tidak sama dengan pendapatan masyarakat. Pendapatan masyarakat adalah pendapatan disposable yang dalam hal ini sudah dikurangi dengan pajak gitu ya. YD ya, ini Y disposable atau pendapatan masyarakat yang siap dikonsumsi adalah Y pendapatan nasional dikurangi dengan pajak ditambah dengan TR. Dikurangi pajak ditambah dengan transfer subsidi dan lain sebagainya. Ini pengaruh pada pendapatan, adanya pajak lamsam. Kemudian adanya pajak lamsam terhadap konsumsi berpengaruh pada perubahan fungsi konsumsinya. Kita masih menggunakan fungsi konsumsinya Keynes ya, di mana C sama dengan A plus BY, autonomous consumption, konsumsi pada saat kondisi pendapatannya 0 gitu ya, ditambah dengan BY atau besarnya konsumsi yang ditentukan berdasarkan besarnya pendapatan. Nah, besarnya pendapatan yang dikonsumsi ini berdasarkan pendapatan ini nanti akan dipengaruhi oleh adanya Y disposable ya, sehingga berubah fungsinya menjadi C sama dengan A plus BY min BTX plus BTR. BTX plus BTR ini dari mana ya? Dari sini. Y yang ada di sini, B ini Y diganti menjadi Y min TX plus TR, sehingga menjadi BY min BTX plus BTR. Ini perubahan fungsi konsumsi setelah adanya pajak lamsam dalam perekonomian 3 sektor. Selanjutnya perubahan savingnya bagaimana? Perubahan savingnya kalau semula S sama dengan min A plus 1 min BY pada perekonomian 2 sektor, sekarang berubah karena ada perubahan TX dan TR menjadi seperti ini. Nanti bisa direview sendiri, ada beberapa contohnya juga itu ya. Ini kalau kalian ingin lebih detailnya kenapa bisa seperti ini gitu ya, kita bisa lihat di sini. Nanti untuk savingnya juga bisa disimak sama seperti itu caranya. Oke, kemudian ini pengaruh pajak proporsional terhadap perekonomian. Kalau tadi pajak yang tetap lamsam, ini pajak proporsional terhadap perekonomian 3 sektor. Pendapatannya sama, bukan merupakan pendapatan disposable, berbeda dengan pendapatan nasional. Kemudian di sini fungsi pendapatan disposable-nya berbeda. Kalau yang semula adalah YD sama dengan Y min TX plus TR, ini YD sama dengan Y min TY, T-nya T kecil, Y besar plus TR gitu ya. Di beberapa fungsi nanti saya jelaskan juga di belakang ada T0. Nanti apa fungsinya nanti saya jelaskan pada saat kita membahas multiplier.
Sehingga berbeda, pendapatannya juga berbeda dengan pendapatan pajak lamsam. Konsumsinya juga berbeda karena ada perbedaan itu ya. Y C sama dengan A plus BY min BTY plus BTR. Dan savingnya juga akan berbeda. Nanti kalian bisa review sendiri perbedaannya di mana gitu ya. Saya rasa cukup gampang untuk memahaminya. Dan berikutnya adalah angka pengganda multiplier ya. Seperti yang kemarin kita sampaikan bahwa angka pengganda ini fungsinya adalah untuk menentukan besarnya perubahan pendapatan nasional akibat perubahan yang disebabkan dari komponen pendapatan nasional. Besarnya perubahan Y pendapatan nasional yang disebabkan karena adanya perubahan konsumsi, investasi, dan government expenditure pada perekonomian tiga sektor. Nah, di sini pada pajak lamsam dan pajak proporsional dibedakan angka penggandanya. Lalu bagaimana angka penggandanya? Relatif sama sebenarnya pada angka pengganda perekonomian dua sektor untuk pajak lamsam, namun akan berbeda pada pajak progresif atau pajak proporsional gitu ya. Yang pertama adalah di sini bisa kita lihat Y sama dengan C plus I plus G. Ini saya turunkan satu persatu untuk melihat dari multipliernya gitu ya. Kemudian diturunkan menjadi Y sama dengan A plus BY plus I plus G. Diturunkan lagi Y sama dengan A plus BY min BTX plus BTR plus I plus G. Jangan tanya kenapa ini BY min BTX dan BTR, sudah saya jelaskan di awal gitu ya. Kemudian Y min BY min A sama dengan Y min BY. Ini BY ini Y sama Y saya kumpulkan. Y min BY sama dengan A min BTX plus BTR plus I plus G. Kemudian saya keluarkan, saya operasionalkan 1 min B karena Y dan min BY. Kalikan Y sama dengan A min BTX plus BTR plus I plus G. Sehingga hasilnya Y sama dengan 1 per 1 min B dikalikan A min BTX plus BTR plus I plus G. Ini yang disebut sebagai multiplier efeknya adalah 1 per 1 min B. Sehingga hasil akhirnya kalau kita carikan, maka pendapatan yang berubah ini akan dipengaruhi oleh apa? Oh, oleh perkalian antara 1 per 1 min B dikalikan autonomous consumption-nya dikurangi B per 1 min B kalikan pajaknya sampai dengan ke government expenditure. Berikutnya adalah untuk pajak proporsional. Untuk pajak proporsional ada sedikit berbeda. Saya tadi sudah sampaikan ada T0 yang menjadi salah satu pembeda antara pajak proporsional dengan pajak yang tetap gitu ya atau lamsam. Asumsinya adalah TX, pajak yang ada di perekonomian tiga sektor dengan metode pemungutan pajak proporsional. Ini terdiri dari pajak T0, pajak sebelum orang itu punya pendapatan, ditambah dengan pajak ketika orang itu punya pendapatan. T0 plus TY. Jangan dirisaukan juga kalau misalnya dalam sebuah model tidak ada T0-nya, karena asumsinya berarti negara tersebut tidak memberlakukan pajak pada mereka yang belum berpendapatan. Bisa saja seperti itu. Makanya tidak usah dirisaukan juga. Ada TX sama dengan TY, sama seperti fungsi yang awal, ada TX sama dengan T0 plus TY. Ini hanya asumsi saja. Oke? Kemudian kita turunkan lagi Y sama dengan C plus I plus G sama Y sama dengan A plus B. Kali ini berbeda Y-nya. Y sama dengan, karena TX kita rubah, tadi adalah TX, TX-nya kita rubah menjadi T0 plus TY, maka Y min T0 plus TY ditambah TR ditambah I tambah G. Oke. Y sama dengan A plus BY min BT0 ya, karena ini min B gitu ya, B dengan T0 gitu ya, min BY min B min T0 min BTY, karena ini min dengan min ya, B kali min lagi kali TY, maka min BTY ditambah BTR plus I plus G, maka Y min BY plus BTY sama dengan A min BT0 plus BTR plus I plus G. Selanjutnya ini sudah ketemu multipliernya. Nah, Y sama dengan 1 per 1 min B plus BT. Ini adalah multiplier effect dari perekonomian tiga sektor dengan asumsi pemungutan pajak proporsional dikalikan fungsinya, maka akan ketemu seperti ini. Ini adalah multiplier effect-nya. Kita penting mengetahui multiplier effect pada bagian ini. Dan kalau diringkas secara keseluruhan, ada 3 jenis multiplier effect dalam perekonomian tiga sektor. Yang pertama adalah multiplier pada investasi, di mana besaran investasi yang dikeluarkan akan mempengaruhi besaran pendapatan nasional.
atau yang kedua adalah multiplier government expenditure. Besarnya perubahan pengeluaran pemerintah akan mempengaruhi besarnya pengeluaran pendapatan nasional, dan seterusnya adalah multiplier dari pajak. Ini bermakna apa? Ini bermakna bahwa ketika pemerintah memungut pajak, ini pada multiplier pajak ya, ada perubahan pemungutan pajak. Contoh beberapa tahun yang lalu ada pengampunan pajak ya melalui kebijakan sunset policy dan sebagainya gitu ya. Kemudian ada perubahan dalam struktur pajak yang ada di masyarakat, maka akan berpengaruh terhadap perubahan dari pendapatan nasional. Demikian juga dengan investasi dan government expenditure. Termasuk government expenditure, pengeluaran pemerintah. Pengeluaran pemerintah yang dilakukan berubah, misalnya skemanya berubah menjadi dari pengeluaran langsung tunai misalnya menjadi pengeluaran yang sifatnya adalah produktif, itu akan berubah juga, mempengaruhi juga terhadap pendapatan nasional yang ada di suatu negara. Itu ya. Ini untuk pajak lamsam dan pajak proporsionalnya nanti bisa kalian pahami sendiri maksudnya apa, karena ini juga fungsi yang sifatnya tetap gitu ya, berdasarkan dari penurunan tadi yang sudah saya sampaikan. Itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan pajak proporsional dan juga pajak tetap dalam perekonomian 3 sektor yang nantinya kalian akan perdalam lagi melalui beberapa referensi. Di Sadono Sukirno ada, di fundamental makroekonominya Prof Eko juga ada, di Menkyu juga ada kalau kalian lebih tertarik untuk membahas buku-buku yang sifatnya lebih rigid gitu ya. Di beberapa sumber juga ada, kalian juga boleh cari sumber di internet. Tentunya nanti PowerPoint ini akan saya kirimkan dalam bentuk PDF. Terima kasih. Terakhir ini aplikasi dan latihan, silahkan nanti diuji untuk bisa mengetahui peranan dari perekonomian 3 sektor dengan pajak dan lain sebagainya di dalamnya dalam perubahan terhadap pendapatan nasional. Dari saya cukup sekian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.